Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Linda Amaliatul Mufidah dengan nomor induk mahasiswa 20030960008 dan Fergie Fardana Yuwono dengan nomor induk mahasiswa 20030960010 yang akan mempresentasikan tafsir dan hadis tentang evaluasi pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu teks atau ayat Al-Quran dan tafsir ayat Al-Quran yang bersangkutan dengan evaluasi pendidikan, yaitu terdapat pada Quran surat yang ke-29 yaitu surat Al-Ankabut pada ayat 2-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Apakah orang-orang mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman dan tidak akan diuji? Ahasiban nasu, yang artinya apakah orang-orang mengira, yakni apakah para sahabat Nabi Muhammad SAW menyangka ayyutraku, bahwa mereka dibiarkan saja, yakni akan ditangguhkan kecuali sesudah Nabi Muhammad SAW ayyakulu mengatakan, yakni karena mereka mengatakan amanah, kami beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, wahum la yuftanun, yang tidak akan diuji, yakni tidak akan diuji dengan hawa nafsu, kebid'ahan, dan pelanggaran terhadap hal-hal yang haram. Yang kedua yaitu membahas surat ke-35 yaitu surat Fatir ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Tafsir dari Al-Muhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid, yaitu Imam Masjidil Haram. Kemudian kami mewariskan kitab kami yang paling mulia bagi hamba yang kami pilih. Sebagian mereka mendolimi diri sendiri mereka dengan mencampur antara amal solih dengan amal keburukan. Sebagian lain menjadi orang yang pertengahan dengan mencukupkan diri dengan meninggalkan hal-hal haram dan menjalankan hal-hal yang wajib. Dan sebagian lainnya menjadi orang-orang yang berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat tinggi, jiwa yang damai, ruh yang selalu rindu kepada keutamaan. Sungguh itu merupakan karunia yang besar dan kemuliaan yang agung. Pembahasan yang ketiga yaitu hubungan surat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 31-33 dengan evaluasi pendidikan. Kedudukan evaluasi pendidikan. Ajaran Islam menaruh perhatian yang besar terhadap evaluasi pendidikan. Oleh karena itu, jika evaluasi dihubungkan dengan kegiatan pendidikan memiliki kedudukan yang amat strategis, maka hasilnya dapat digunakan sebagai input untuk melakukan perbaikan kegiatan dalam berbagai bidang pendidikan. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa pekerjaan evaluasi terhadap manusia didik adalah merupakan sebuah tugas penting dalam rangkaian proses pendidikan yang telah dilaksanakan oleh pendidikan. Hal ini misalnya dapat dipahami dari ayat yang berbunyi sebagai berikut, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31-32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu. Jika kamu memang benar orang yang benar, mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Dari ayat tersebut ada 4 hal yang dapat diketahui. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut bertindak sebagai guru memberikan pengajaran kepada Nabi Adam alaihissalam. Kedua, para malaikat tidak memperoleh pengajaran sebagaimana yang telah diterima Nabi Adam. Yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam agar mendemonstrasikan ajaran yang diterima di hadapan para malaikat. Keempat yaitu materi evaluasi atau yang diujikan haruslah yang pernah diajarkan. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bertindak memberikan pengajaran kepada makhluknya atau hambanya dan dapat pula memberikan pengawasan dengan melalui perantara malaikat sebagai pencatat amal perbuatan manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul surat yang ke-75 yaitu surat Al-Qiyamah ayat 13 dan 36. Asbabun Nuzul surat Al-Qiyamah ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Yang artinya pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Ayat ini menerangkan bahwa pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya, apa yang telah dilalaikannya. Kepada manusia diceritakan ketika telah dikerjakan, telah tiba waktunya menghisap dan menimbang amalnya. Semua akan diberikan dengan jelas nama perbuatan baik yang telah dikerjakan, mana yang seharusnya dikerjakan terlebih dahulu, tapi tidak sempat lagi dilaksanakan. Demikian pula mana yang semestinya dahulu diperbuat guna menghindari diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai pahalanya. Tidak ada yang luput dari pemberitaan itu, karya yang kecil maupun yang besar, yang baru maupun yang usang. Ibnu Abbas mengartikan ayat ini dengan menjelaskan bahwa yang diceritakan tidak hanya sekedar perbuatan baik buruk seseorang menjelang meninggal dunia, tetapi juga segala karya, pikiran, kebiasaan, dan semua orang akan menyaksikan sendiri di hadapannya dengan segala wujud amaliyahnya. Asbabun Nuzul surat Al-Qiyamah ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Yang artinya apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Pembuktian keniscayaan kiamat pada ayat ini ditekankan pada hikmahnya. Manusia yang durhaka menduga bahwa hidup itu hanya di dunia, setelah itu selesai. Ayat ini mengecamkan hal tersebut. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Kalau manusia menduga seperti itu, sungguh itu adalah dugaan yang keliru. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu setelah bertemu dengan sel telur menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menciptakannya dan menyempurnakan kejadiannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Begitulah siklus reproduksi yang manusia yang diberi kesempatan hidup dari dunia untuk diberikan tugas yaitu dan bertanggung jawab. Dan pastilah akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat demikian hebat menangkipkan kuasa pula menghidupkan orang mati. Kalau manusia masih tetap durhaka, berarti sudah tertutup mata hatinya. Ayat ini mengemukakan dalil tentang kebenaran hari kebangkitan dengan menggunakan kalimat pertanyaan, yaitu apakah manusia dijadikan percuma begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Apakah manusia diciptakan kemudian dibiarkan hidup seenaknya tanpa adanya perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditaatinya? Apakah setelah ia mati Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta pertanggungjawaban hidupnya di alam kubur dan di padang mahsyar kelak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Quran Surat Thaha ayat 15. Hadis dan tafsir hadis tentang evaluasi pendidikan. Dalam pendidikan Islam, evaluasi akan objektif apabila didasarkan dengan tolak ukur Al-Quran dan hadis. Di dalam hadis, evaluasi dapat dilakukan dengan cara Rasulullah SAW menguji sahabat tentang suatu masalah. Sebagaimana terdapat dalam riwayat berikut ini. Haddatsana Qibtiyah Jasadana Ismail bin Ja'far an ibni Abdullah ibni Dinar عن أبي عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شجرة لا يكسدون ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوق الناس في شجرة اليوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستجبت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة رواه البخاري. Artinya menceritakan kepada kami, Qutaibat menceritakan kepada Ismail bin Ja'far dari Abdullah ibnu Dinar dari Ibnu Umar. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara pepohonan ada satu pohon yang daunnya tidak jatuh ke tanah secara berguguran.
pohon itu dibagaikan seorang muslim. Jelaskan padaku pohon apakah itu? Orang-orang mengatakan pohon itu terdapat di pedalaman. Abdullah berkata, dalam benakku terbetik pikiran bahwa yang dimaksud adalah pohon kurma, akan tapi aku malu menjawabnya. Orang-orang berkata, beritahu kepada kami pohon apakah itu, hai Rasulullah. Beliau menjawab, pohon kurma. Hadis riwayat Bukhari. Di samping menguji pemahaman sahabat tentang ajaran agama Rasulullah SAW juga dievaluasi oleh Allah melalui malaikat Jibril. Sebagaimana kisah kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang mengajar sahabat di suatu majelis. Malaikat Jibril menguji dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut pengetahuan beliau tentang iman, Islam, dan ihsan. Di dalam hadis yang berbunyi an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumi itala 'alaina rajulun shadidun bayda athiyabi shadidun sawadu sya'r ya la yura 'alaihi atharu safra لا يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إليه ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأل ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خير شره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن الأمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحافة العراء العادة رعاشاء يتطاولون في بنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعملكم دينكم رواه مسلم. Artinya dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi SAW lalu menempelkan kedua lututnya di lutut Nabi. Rasulullah SAW seraya berkata, ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kami semua heran yang bertanya. Lalu dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahu aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahu aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahu aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahu aku tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang telanjang kaki dan dada, miskin lagi mengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang akan datang kepada kalian bermaksud untuk mengajarkan agama kepada kalian. Riwayat Muslim. Evaluasi manusia dari berbagai aspek. A. Berdasarkan akidah, mutakin, kafir, dan munafik. Yang pertama, mutakin. Mutakin adalah orang yang bertakwa atau orang yang memelihara diri dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Pekerjaannya dinamakan takwa. Sifat-sifat orang mutakin dalam Al-Quran dan hadis banyak diterangkan mengenai sifat-sifat atau tanda-tanda Allah. 1. Percaya adanya dalam gaib. 2. Mempercayai keberadaannya Al-Quran. 3. Menegakkan sholat 5 waktu. 4. Mau menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada jalan yang diridhoi Allah. 5. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. 6. Mengimani akan datangnya hari kiamat. 7. Suka memaafkan kesalahan orang lain. 8. Suka menahan amarahnya. 9. Jika terlanjur berbuat kejahatan, segera sadar dan mohon ampun kepada Allah dan bertobat. Yang berikutnya kafir. Kafir berasal dari kata dasar yang terdiri dari huruf kaf, fa, dan ro. Arti dasarnya adalah tertutup atau terhalang. Secara istilah, kafir berarti terhalang dari petunjuk Allah. Orang kafir adalah orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala karena petunjuk tersebut terhalang darinya. Kafir adalah lawan dari iman. Dalam Quran terutama surah An-Nur
Allah Subhanahu wa taala menganalogikan kekafiran dengan kegelapan dan keimanan dengan terang benderang serta petunjuk atau huda sebagai cahaya. Kategorisasi manusia dalam hal mensikapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala memang hanya dua, bertakwa dan kafir. Lihat surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 6. Dan kelompok kafir sendiri ada beberapa macam lagi. Misalnya menurut sikap terhadap kitab-kitab yang pernah diturunkan. Ada ahli kitab dan ada musyrikin. Lihat surah Al-Bayyinah. Sementara dalam hal kesadaran mereka terhadap kebenaran, ada pula kategori fasik, yaitu mereka yang sudah paham mana yang benar dan mana yang salah, tapi tetap saja melakukan kerusakan. Al-Baqarah ayat 26 dan 27. Di antara orang yang mengaku beriman sendiri pun, ada orang-orang yang ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman lainnya, yaitu mereka berpura-pura iman padahal mereka ingkar, mereka disebut kaum munafik. Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Yang berikutnya munafik. Nifak atau munafik adalah terminologi dalam Islam yang merujuk pada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama, namun tidak mengakui dalam hatinya. Seperti dikutip dari Syekh Nurjati Aceh.id, munafik secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Sederhananya, ketidaksamaan tersebut dalam hal keyakinan, hatinya kafir tetapi mulutnya beriman. Salah satu ciri orang munafik adalah apabila ia berkata ia akan berdusta. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam salah satu surah Al-Quran yang artinya sebagai berikut. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Quran surah Al-Baqarah ayat 76. Selain itu, ada beberapa ciri-ciri orang munafik dalam hadis yang perlu diketahui oleh umat muslim. Berikut ini beberapa hadis tentang ciri-ciri orang munafik seperti yang sudah diketahui. Munafik adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya orang munafik kerap bersikap tidak menentu dan susah diketahui kebenaran ucapannya. Bahkan Rasulullah SAW sangat khawatir jika umatnya memiliki sifat munafik, sebagaimana dalam salah satu hadis berikut yang artinya, sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Hadis riwayat At-Tabrani. Berdasarkan nafsu, amarah, bisu, lawamah, dan mutmainnah, macam nafsu yang disebut di dalam Al-Quran, pengertian dengan hawa nafsu menurut para ulama. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Asbabut Takhallus Minal Hawa halaman 3 mengatakan, artinya hawa nafsu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya, ungkap Ibnu Qayyim dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam nomor 2 atau 399. Ibnu Rajab juga menjelaskan tentang hawa nafsu. Waqad yatalaqal hawa ya bi manil majabata wal maili matolak fayatakhala fihil maila illal haqqa wa ghairi. Terkadang dimutlakan penyebutan hawa dengan makna cinta dan kecondongan, maka termasuk di dalamnya kecondongan kepada kebenaran dan selainnya. Jelas Ibnu Rajab. Sedangkan menurut Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi menjelaskan bahwa nafsu itu bergabungnya ruh dengan jasad. Bila ruh bergabung dengan jasad, itulah nafsu, dan lahirlah kehidupan yang diliputi kebaikan dan keburukan, ungkap Profesor Mutawalli. Nafsu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya, macam nafsu yang disebut di dalam Al-Quran. Yang pertama, amarah bisu, yaitu nafsu yang selalu mendorong kepada pelanggaran dan kejahatan. Sebagaimana firman Allah, dan aku tidak membebaskan diriku atau dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Yusuf ayat 53. Jenis nafsu amarah bisu ini memiliki beberapa karakter yang terdiri dari bakhil, dengki, bodoh, dan bahaya kebodohan dalam Islam. Sombong, marah, sangat cinta dunia, senang melakukan perkara jelek atau hina. Yang kedua, lawamah, yaitu nafsu yang mengingatkan, menggugah, mengoreksi, dan menyalahkan perbuatan buruk. Kata lama ya lumu secara bahasa artinya mencela. La'aim artinya orang yang mencela. Jika dia suka mencela disebut lawam. Disebut nafsu lawamah karena nafsu ini sering mencela orangnya, disebabkan ia telah melakukan kesalahan baik yang sifatnya wajib atau anjuran. Allah bersumpah dengan menyebut nafsu jenis ini dalam Al-Quran. Aku bersumpah dengan menyebut nafsu lawamah. Surat Al-Qiyamah ayat 2. Karakter nafsu lawamah yaitu menyesal, mengikuti kesenangannya, menipu, menggunjing atau gibah, riya atau pamer, aniaya atau dolim, lupa atau pada Allah, bohong, ujub atau membanggakan amalnya. Yang ketiga, mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang dan tentram, sebagaimana firman Allah, hei jiwa yang tenang, surat Al-Fajr ayat 27.
Dalam ayat lain Allah juga berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Sedangkan karakter jenis nafsu mutmainah itu terdiri dari memberi tawakal, berserah diri kepada Allah, ibadah atau menghamba kepada Allah dengan ikhlas, bersyukur kepada Allah, ridho terhadap semua kehendak Allah, dan takut kepada Allah. Berdasarkan perilaku dolim, muqtasid, sabik al-khairat. Dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 32 disebutkan, Summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqu bil khairati biidznillah dzalika wal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Quran Surat Fatir ayat 32. Dalam tafsir Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia disebutkan, Zalimul nafsih adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri, yaitu orang yang lebih banyak kesalahannya dari kebaikannya. Muqtasid adalah pertengahan, yaitu orang-orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Sabikun bil khairat adalah golongan orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, dolimur li nafsi atau orang-orang yang menganiaya diri sendiri adalah orang-orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan banyak maksiat. Muqtasid atau pertengahan adalah orang-orang yang hanya melakukan perbuatan wajib dan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan-perbuatan baik namun suka melakukan perbuatan-perbuatan makruh atau tercela. Sabikun bil khairat atau orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban dan kebaikan-kebaikan lainnya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram dan makruh, bahkan juga meninggalkan perbuatan yang mubah. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, Mujahid Al-Hasan dan Qatadah menjelaskan, dolimul li nafsi atau orang yang mendolimi diri sendiri adalah ashabul mas'amah atau golongan kiri. Muqtasid pertengahan adalah ashabul maimanah, golongan kami. Sabikun bil khairat atau lebih dahulu berbuat kebaikan adalah al-muqarrabun. Pendapat dalam tafsir Al-Baghawi itu berdasarkan Quran Surat Al-Waqiah. Wa kuntum aswajan salasa fa ashabul maimanah tima ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam jannah kenikmatan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 7-12. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, kelompok sabikun adalah mereka yang akan masuk jannah atau surga dengan tanpa hisab. Kelompok muqtasid adalah mereka yang akan dihisab dengan hisab yang ringan atau hisaban yasiro. Kelompok dolimun adalah mereka yang mendapat perintangan sepanjang mahsyar, kemudian Allah menghapus kesalahannya karena rahmatnya. Setelah diampuni Allah, kelompok zalimun ini berkata, dan mereka segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau jannah dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Quran Surat Fatir ayat 34-35. Hadis riwayat Imam Ahmad. 3 kelompok di atas memang akhirnya dinyatakan akan masuk jannah karena mereka adalah umat Muhammad SAW yang bertauhid. Namun kelompok dolim li nafsi berada pada posisi terancam karena akan melewati proses hisab yang berat dan belum tentu mendapat ampunan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan amal baik dan buruk. Secara etimologis, muhasabah adalah bentuk masdar, bentuk dasar dari kata hasabah yuhasibu, yang kata dasarnya hasabah yahsibu atau yahsubu yang berarti menghitung. Sedangkan menurut Ahmad Warson Munawir dalam Al-Munawir, Kamus Bahasa Arab Indonesia, muhasabah adalah perhitungan atau introspeksi. Kata-kata Arab muhasabah berasal dari satu akar yang menyangkup konsep-konsep seperti menata perhitungan, mengundang seseorang untuk melakukan perhitungan, menggenapkan atau dengan seseorang dan menetapkan seseorang untuk bertanggung jawab. Muhasabah adalah introspeksi, mawas atau meneliti diri, yakni menghitung-hitung perbuatan pada tiap tahun, tiap bulan, tiap hari, bahkan setiap saat. Oleh karena itu, muhasabah tidak harus dilakukan pada akhir tahun atau akhir bulan, namun perlu juga dilakukan setiap hari, bahkan setiap saat. Konsep muhasabah dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 18-19 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang yang fasik. Quran surat Al-Hasyr ayat 18-19. Berdasarkan ijma, muhasabah hukumnya wajib. Faktor utama yang menyebabkan seseorang mau melakukan muhasabah adalah keimanan dan keyakinan bahwa Allah akan menghitung amal semua hambanya. Jika amalannya baik, maka Allah akan memberikan balasan yang baik pula. Sebaiknya jika amalannya buruk, maka ia akan mendapatkan balasan yang buruk pula. Metode muhasabah ini dapat pula disebut sebagai metode mawas diri. Yang dimaksud metode mawas diri adalah meninjau ke dalam ke hati nurani guna mengetahui benar tidaknya, bertanggung jawab tidaknya suatu tindakan yang telah diambil. Berdasarkan tempat kembali surga neraka. Surga dan neraka adalah satu hal yang pasti dalam agama Islam. Biasanya kita menghubungkan surga dengan suatu perbuatan baik atau amalan-amalan baik yang kita lakukan. Jika kita melakukan amalan atau hal baik, tentu kita akan mendapat balasan berupa surga. Sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama atau melakukan dosa, maka kita akan mendapatkan neraka sebagai balasannya. Kenikmatan surga digambarkan dalam berbagai hadis dan ayat Al-Quran bahwa surga adalah tempat yang indah yang disiapkan bagi orang-orang yang beriman. Di dalam surga ini digambarkan bahwa seseorang akan dapat menikmati berbagai kenikmatan yang bahkan tidak perlu diminta. Allah akan memberikan apapun yang diinginkan oleh orang tersebut. Kesengsaraan di neraka. Setelah membicarakan mengenai keindahan surga, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesengsaraan yang mungkin didapatkan saat berada di neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang berdosa mendapat ganjarannya. Neraka digambarkan sebagai suatu tempat yang memberikan siksaan bagi penghuninya. Di tempat ini, amalan-amalan buruk yang telah dilakukan akan diperlihatkan dan akan dibalas. Siksaan di dalam neraka tersebut akan berulang hingga dosa yang dilakukan telah bersih dari umat tersebut. Sekian dari kelompok 6. Bila ada kesalahan mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.